saja yang masih ada di babak playoff kali ini. Strategi, agresivitas dari Alter Ego ini menjadi penentuan juga nih. Terlihat kemarin, berapapun beda gol di awal, mereka tetap bisa kasih tekanan. Entah itu dari defensifnya, invade jungle di Panis, atau mereka yang bisa invade duluan. Ditambah lagi dengan mentality dan permainan agresif itu bisa ditanggulangi dengan makro gameplay, Lin. Itu dia. Itu yang berbahaya. Dan dari emblem kelihatan banget ya attack speed untuk Idit dan juga untuk Hanzo. Hanzo kembali muncul ya. Assassin lagi nih kembali dari Rine dengan Warcry-nya. Ada damage tambahan dan itu yang harus diperhatikan. Kemarin masih ke jungle tank yang paling positif untuk Alter Ego. Oke, tapi jangan lupakan Nino ini dengan edit tidak sekeras itu loh, Lin. Iya. Tidak sekeras itu. Dan dia tidak menggunakan Purify, jadi kondisi Nino untuk di commit dengan full damage yang diberikan dari tim Geek ini masih possible. Tapi kalau buat gue ya Ji, gue ngeliat gue lebih suka Nino pakai hero damage loh. Iya, gue juga. Banyak banget kan, kayak kemarin sempat di regular season badangnya damage, sempat juga pakai Benedetta yang damage, dan itu kayak the real Nino gitu. Ya, gue suka banget. Tapi dengan kondisi sampai saat ini, gimana Nino bisa untuk nge-deliver damage itu menjadi sebuah jawaban. Pertama, dengan kondisi edit untuk head to head dengan ini sekalipun, kalau nggak pakai momentum itu nggak bakal bisa juga. Setuju. Dan kedua, edit ini tidak boleh menjadi frontliner kondisinya saat ini. Ya itu gue setuju sih. Karena memang dari edit juga kan ada marksman kan di dalam editnya. Makanya nggak bakal terlalu keras. Tapi turtle yang pertama harusnya bisa dikontes. Oke, harusnya bisa dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kita bilang di depan sana, Riden telah terkena vision yang cukup luar biasa dari Make-It. The power of retribution dari Make-It ditutup jalan oleh para pasukan dari tim Kickball. Satu turtle ternyata mendapat solusi sebagai korban jiwa. Ijume dengan tour and travelnya berhasil mundur ke arah belakang, membuat para pasukan dari tim Alter Ego hanya kehilangan satu, yaitu Dreams. Worth it dari segi point kill, tapi nggak worth it karena turtle didapatkan untuk Kenzinski. Sebenarnya pertukarannya nggak adil sih. Kalau ngelihat dari Geek Fam yang dapetin kill kan Aboy ya. Sementara dari Alter Ego yang dapetin kill Dreams. Jadi kayak goldnya Aboy ini akan lebih cepat plus turtle tadi. Jadi kayak kontes di turtle yang pertama sebenarnya agak sedikit ya bisa dibilang rugi untuk Alter Ego. Ya tapi bisa riset karena masih turtle pertama apalagi assassin biasanya tuh main di turtle 3 kan. Dan kalau misalnya ngomong ke arah Purify, Arvi, memang ini agak cukup galau kalau menurut gue ya. Tapi dengan adanya teleprediction, for Geek Farm kecuali Lim kembali lagi. Fokus menuju ke arah Alter Ego. Kemarin Lim menuju ke arah Bigetron sendirian. Kita bakal lihat apakah Lim berhasil menampar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin alasannya karena nggak nol juga kan chance-nya. Bakal jadi tight game kok, bakal jadi tight game. Gak ada no chance. Dan 3-2 dan ya ngelihat dari agresivitas saya sebenarnya bisa jadi celah. Jangan Tapi lupakan ini Alter Ego. iya pertanyaan gue ya, kemana agresivitas Alter Ego yang biasa? Tapi ternyata Meg cuma sangat hampir tidak menangkap ke arah seorang Kicumi. Purify yang tidak ada ini menandakan satu pertanda untuk Paoloski. Ageting bisa langsung ke arah Hijume. Tapi Diversion melemparkan Hanzo dengan oke, bayangannya saja. Dan ini bakal komit ke Kenji. Oke, Kenzinski gagal untuk dimakan, tapi lihat tangan sangat pos. Menuju ke arah belakang dan Kenzinski masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Dan kedua, jangan lupakan, Turtle udah counting down untuk kembali lagi hadir ke lane of down. Sedangkan untuk Pit Turtle, Alter Ego belum memegang itu sama sekali. Harus dipikirkan 2 kali nih, atau bahkan 3 kali. Karena Alter Ego harus sadar, tank jungle susah banget. Bisa langsung sudah besar depan sana, Hijume yang tidak ada, Purify dan langsung tenggelam. Berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Kickball. lagi Kembali menjadi 2 poin kill di tangan dari Make-It. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan banyak momentum. Dengan Purify yang sudah ke-trigger tadi, ya, itu satu tanda untuk bahwa ini bisa terbang. Ya. Tapi apakah Dreams tumbang juga ini menjadi hal yang harus? Karena gue melihat itu menjadi kerugian berganda untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan ya masih gue mempertanyakan nih kemana agresivitas Alter Ego di game kemarin. Kalau ngomongin demam panggung harusnya sudah lewat. Udah 3 kali. Udah bermain juga ini yang ketiga berarti kan untuk matchnya. Dan ya, power mereka justru ada di early game agresif. Sekarang nggak ada sih. Apakah assassin lagi ya? Mungkin mereka masih mencoba bait untuk menuju ke arah seorang Rene nantinya punya power. Jadi kalau yang gue lihat bukan hanya spacing. Karena gini, ngomongin dari snowball kita tahu Rene itu punya power snowball. Tapi lihat, terus menjadi target utama dari seorang Rene untungnya ada Make-It dengan damage yang bisa diabsorb. Tidak semuanya menuju ke arah gold.
Langsung ada Purify Gaming kembali lagi berhasil ditanggulangi oleh perpasukan dari tim Alter Ego. Tapi Baloyski, dia nggak kendor. Satu percobaan pertama untuk Purify, percobaan kedua untuk point kill. Ya, karena cooldown dari Tsunami Slam juga lebih cepat ya daripada Flicker. Dan gue masih belum melihat diversion yang agresif, masih menunggu waktu juga sebetulnya. Tapi lihat top lane, dia bakal dikebur. Mainkan di bottom lane, para pasukan dari tim Giva, mereka bakal coba dimakan Gops di depan sana. Tapi Keras Rine memilih mundur ke depan, ada Vengeance berhasil menyelamatkan sosoknya seorang Gops. Meanwhile dari top lane, mereka akan kembali ditemukan dengan point kill Harvey. Gara Flicker, Purify Gaming telah di-pop up, ini menandakan Baloyski bisa terbang lagi nanti menuju ke arah Harvey. Ya, dengan catatan Baloyski punya Flicker ya, itu yang Itu harus dia. digaris bawahi. Tapi Rine Rine, tapi untungnya Rine kali ini masih ada Pinnacle Ninja. Coba untuk keluar dari zona merah. Para pasukan dari tim Givam 2000 gold difference games. Apalagi Arya Fernandes dan Nino tidak boleh menjadi front laner. Dan itu dia langsung jadi 2 poin dan bahkan 3 poin kita hampir didapatkan oleh para pasukan dari tim Givam. No Nino, no damage for this time. wah ini dominasi tanpa henti dari Geek Fam. Early game yang sempurna, bahkan midnya. Coba untuk dibongkar. First item Oracle untuk My Kids. Hybrid defense, belum lagi ada tambahan dari Outer Dragon ya. Membuat siapapun nanti yang maju ke arah teman-teman dari Geek Fam, siapapun. Itu bakal susah untuk kembali make saja mereka kekurangan damage. Oke, kalau bisa kita bilang kita tahu Givam adalah tim yang punya power makin lama match itu berjalan makin kuat. Ya, Tapi kita lihat Givam juga punya catatan. Semakin di upper semakin dia kuat. Semakin di lower semakin dia kuat. ya semakin di ujung ya. Pinnacle ini Jessie masih terlalu kuat untuk dimakan. Gak mungkin bisa. masih kurang banget dari segi damage-nya. Tapi ya untuk Geek Fam sendiri, bahkan gue ngerasa celah untuk kemenangan Alter Ego itu adalah di early game. Gue setuju kayak Oji bilang, tapi Tsunami Slam Oh, Tsunami Slam pun hunting again and again. Nice try Baloyski. Tapi itu dia, kalau nggak dicoba dia nggak tahu. Oke, mau Wow. dibalikin. Tapi Avatar Guardian for nothing. Ini nggak baik banget sih. Karena Dreams nggak punya covering up untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan dari Mankins, lihat, dia too strong. Tampaknya di belakang sana para pasukan dari tim Giva. Mereka mencoba untuk dengan Baloyski, tapi Kaczynski. One last hit. Berhasil mendapatkan Arby bersama dengan seorang Dreams. Dan Nino. Walaupun dia mendapatkan Baloyski, damager utama mereka udah tumbang. Wah ini bahaya sih, darurat untuk Alter Ego. 5.000 gold nih kurang lebih. Diungguli juga oleh teman-teman dari Geek Fam. Jangan sampai nanti ini terbawa dengan suasana juga. Alter Ego mereka gak punya high ground defender yang kuat. Betul. Louis gak bisa clear wave. Arby dengan Granger pun gak bisa. Dan Geek Farm tidak sepenuhnya bermain front to back. Ya dia bisa ke belakang. Gak sepenuhnya ya. Kita ngomongnya gak sepenuhnya. Dia memang punya Mankins. Jadi mereka memang punya top, tapi gak sepenuhnya deliver damage dari situ. Ada Cici. Oh, bisa ke belakang. Banyak banget nih. Dan sekarang bermain defensif dari Alter Ego menunggu stability. Dari Rin masalahnya mereka bermain dengan waktu Ji. Dan ini bakal di press terus. Yes, mereka bermain dengan waktu. Mereka bermain lawan pertama Mankins. Sekarang kita lihat Baloyski. Purify Gaming saya dari Monisai. Tempat para pasukan dan tim Geek Farm gagal untuk mendapatkan Arby. Tapi di depan sana tidak Purify. Kaczynski, pesannya pribadi. Dari Hindu Mentor Empreval gagal untuk bisa pulang ke arah base-nya. Meanwhile Lino udah gak ada damage kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Alter Ego terejam-ejam di game yang pertama. Purify untuk Arby. Menandakan kalau next team fight mungkin di Lord ini bisa jadi di skip oleh Alter Ego. Skip dengan perbedaan gold 6.000 hampir ke 7.000. Dan jangan lupa nih Lord yang sangat berbahaya karena mereka tidak ada high ground defender. Mungkin semua inner turret yang bakal jadi tujuan atau nanti nextnya bisa jadi satu turret. Tapi gerakan dari Alter Ego sih sepertinya mereka mau coba untuk Itu dia yang gua suka dari Alter Ego. Mereka gagah dan pemberani. Perbedaan 6.000 gold seakan tidak ada nyatanya di mata mereka. Karena itu dia para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak boleh terlalu membuka badan. Barter dan damage itu gak adil. Dan minggu depan sana Abo yang flicker full defensif. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka mencoba untuk menangkap Dreams dimanapun berada. Rina! Tsunami Slam! From Baloyski! Berhasil menumbangkan Rina. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka mendapatkan the power jungler dari tim Alter Ego. lepas, pasti dilepas. Sekarang lihat dari Hidume yang gak punya Purify juga, ini bikin siapapun yang coba untuk kontes, coba untuk mengganggu dari Alter Ego itu jadi keuntungan tambahan dan balik lagi Komsil. Bagaimana kan? Gila, Ada target. gila sih. Baloy ya, terornya mengerikan banget. Dan bisa gua bilang, ini membuat para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan dia nggak punya chance. Dia nggak punya kesempatan untuk main di arah jungle-nya dia sendiri. Butuh 5 orang untuk dapetin orange
buff aja. 8.000. Ya. Ini kalau kita bisa ngelihat ya, kayak kecil sebenarnya chance untuk Alter Ego ngebalikin keadaan. Tapi jangan salah, split push mereka kuat banget. Kayak Riz bisa dilempar kemanapun. Dengan Pinnacle Ninja dia safety banget. Ya, tapi kan mereka juga jadi penasaran seperti apa split pushnya nanti kalau sudah terbuka. Gue lumayan penasaran sih, bisa nggak ditanggulangi sama Geek Fam? Itu dia. Tapi kalau ngomongin sekarang, Wolves itu udah bergerak di arah bottom lane. Mereka masih punya all defense tuh di arah bottom lane. Jadi harusnya Alter Ego tidak terlalu worry, tapi nggak boleh juga melupakan. Itu bisa dapetin tetap. Karena Super Wave pasti berdorong di arah bottom lane. Ya, itu satu lane doang loh, bayangkan. Lu bisa tinggalin yang didorong. Only defense trigger. Dan ya, tidak ada high ground defense. Mampukah Alter Ego mengusir pasukan dari Geek Fam untuk next wave-nya? Harusnya bisa. Kecuali dari Baleski memberikan initiate dengan full power di depan sana. Injury tidak memiliki Purify. Perpasukan dari Geek Fam. Kali ini masuk terlalu dalam meninggalkan Baleski karena ini berhasil mengkocak kacik di arah belakang. Diversion. Surprise. Bapak Ibu semuanya membuat Dreams kali ini menjadi padan tulang punggung keluarga dan Dino. Tidak cukup badan, tidak cukup damage. Karena Sky bisa dari Aboy is actively. Oh, ditabrak lagi hijau, mes satu hit. Oh my god, para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka masuk dengan Kenzie. sama Sportas Kanzenski. What a play! A double kill from Kanzenski. Tersarine seorang diri. Masih 8 detik lagi tercepat untuk Dreams. Mampukah defense retribution-nya ready? Ada retribution ready, dapat coba dipasang. Ditahan, bahkan no way! Geek Fam